Tuhan pada pagi hari ini. Ya, mari kita mau datang berdoa kepada Tuhan ya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saya minta tolong Ibu Yunita, boleh doa untuk firman Tuhan? Ya, mari Bu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini yang kami boleh terima kasih setia, kemurahan, dan kebesaran kuasa-Mu senantiasa menyertai kami yang mencari Engkau selalu. Tuhan, pada pagi hari ini kami telah berkumpul menaikkan pujian dan kami mau mendengarkan firman-Mu agar kiranya Tuhan tutup bungkus kami satu persatu anak-anak-Mu dan kuasa Roh Kudus yang menegur, menasihati, dan mengingatkan, menuntun kami di jalan yang harus kami tempuh. Bapak, tutup bungkus juga untuk segala media, juga internet, koneksi kami satu persatu, agar supaya dilancarkan dalam pemberitaan firman-Mu. Tutup bungkus juga hamba-Mu yang menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan urapan-Mu mengalir dan menyertai dia, agar supaya apa yang disampaikan boleh tepat mengenai pada kami semua. Juga Roh Kudus senantiasa menyertai, menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, amin. Terima kasih Ibu Yunita untuk doanya. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Boleh lambaikan tangannya? Iya, puji Tuhan ya. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita langsung saja kita buka di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, saya memastikan internet saya bekerja dengan lancar ya. Bisa dengar suara saya dengan jelas ya. Ya, Bu Yunita bisa dengar suara saya dengan jelas? Bisa. Ya, oke. Ya, baik. Bagus, clear. Ya, terima kasih untuk responnya. Ya, baik Bapak Ibu, kita buka di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca secara cepat pada pagi hari untuk kita semua. Jangan memandang muka, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini, sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudaraku yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Ya, amin. Puji Tuhan ya. Ya. Bapak Ibu, kita semangat semua ya mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini ya, meskipun lewat Zoom, tapi semangat kita harus terus menyala-nyala ya, roh kita harus terus menyala-nyala ya, kita punya kerinduan, kita punya hasrat yang sungguh luar biasa untuk kita mendengarkan pesan Tuhan pada pagi hari ini ya. Kita sudah membaca bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, di dalam Yakobus pasal yang kedua ini dengan judul Jangan Memandang Muka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku, Kristus Yesus itu telah memberikan anugerah keselamatan kepada kita semua ya, tanpa membeda-bedakan orang ya. Itu hal pertama yang harus kita ketahui,
bahwa anugerah itu datang kepada semua orang. Karena Tuhan mau bahwa semua orang itu diselamatkan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya menuju kepada kebinasaan, tetapi dengan inisiatif dari Allah sendiri, dia rela menjadi manusia, kemudian dia memberikan anugerah keselamatan bagi semua orang. Ya, itu harus kita garis bawahi ya, bahwa keselamatan itu ada yang Tuhan berikan itu tanpa membeda-bedakan orang. Sehingga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selayaknya orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga tidak boleh membeda-bedakan sesamanya. Ya, tidak boleh membedakan sesamanya berdasarkan status sosial, berdasarkan kekayaan, berdasarkan jabatan, dan lain sebagainya. Karena keselamatan itu diberikan sekali lagi ya tanpa membeda-bedakan orang. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang ketika dia menganugerahkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Kalau Tuhan membeda-bedakan orang, ya hanya orang Yahudi aja yang diselamatkan. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi karena justru kita punya Allah yang adil, Allah yang tanpa memandang muka, dia menyelamatkan setiap orang. Jadi pada pagi hari ini kita juga mau belajar konteks firman Tuhan yang ada di dalam Yakobus pasal 2 pada pagi hari ini ya. Bagian ini melanjutkan nasihat daripada Yakobus supaya orang-orang Kristen itu harus menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman saja. Bagian ini kita bisa lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 ya, ayat-ayat sebelumnya. Saudara, kalau kita mau bahas tentang firman Tuhan, kita tidak boleh melepaskan dari konteks ya. Jadi ayat sebelum dan ayat sesudahnya kita harus tahu supaya kita menemukan benang merah firman Tuhan ya pada pagi hari ini. Jadi kita melihat di dalam Yakobus ya pasal yang pertama ayat yang ke-22, di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, ini adalah nasihat Yakobus ya sebelum dia melanjutkan di pasal yang kedua berbicara tentang jangan memandang muka ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menjadi pelaku firman ya salah satunya diwujudkan di dalam bagaimana orang-orang atau orang percaya itu memperlakukan ya sesamanya yang berbeda status dengan dia atau berbeda status di dalam golongan masyarakat. Ya, ini sudah disampaikan oleh Yakobus di dalam pasal yang pertama ayat 22. Kalau kamu mau menjadi pelaku firman, maka salah satu perwujudan kamu melakukan firman Tuhan itu adalah jangan sampai kamu membedakan status seseorang. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam cerita Alkitab ya, khususnya di dalam Perjanjian Baru berbicara tentang gereja mula-mula ya, di mana gereja mula-mula ini terdiri dari berbagai kalangan orang-orang yang menerima Kristus. Orang-orang yang menerima Kristus pada saat itu bukan hanya datang di kalangan orang kaya saja, bukan hanya di kalangan orang-orang yang punya jabatan saja, bukan hanya datang di kalangan orang-orang yang punya strata sosial yang mentereng di tengah-tengah masyarakat, tetapi orang-orang atau orang Kristen mula-mula atau gereja mula-mula pada saat itu, saudara, itu juga ketika mereka menerima Kristus datang dari kalangan bawah, ya. Artinya orang-orang yang miskin juga, orang-orang yang strata sosialnya itu di bawah, saudara ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penerima surat Yakobus ini, saudara, adalah orang-orang yang ada di golongan masyarakat seperti ini. Ada orang kaya, ada orang yang miskin. Nah, di dalam lingkungan masyarakat pada saat itu, saudara, ada satu kebiasaan ya masyarakat yang ada di sana, saudara, di dalam kisah Alkitab di dalam Yakobus ini, saudaraku, ada kebiasaan masyarakat bahwa mereka menghormati orang yang kaya. Artinya mereka lebih menghormati orang yang punya jabatan, mereka lebih menghormati orang yang kaya, sementara orang yang miskin itu direndahkan.
Jadi kita mulai melihat konteks firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Ya, saudara, sekali lagi saudara, kita harus belajar konteks firman Tuhan supaya kita tidak salah menafsir firman Tuhan dengan pengertian kita sendiri. Karena firman Tuhan ini punya konteks ya, penerima mula-mula siapa, lalu kemudian apa yang terjadi ya di situasi di dalam masyarakat pada saat itu, supaya tafsiran kita ini tidak menjadi tafsiran yang kabur, saudara ya. Harus benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi maksud mula-mula dari penulis firman Tuhan. Ini kita belajar sedikit ya, saudara, pada pagi hari ini ya. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada lingkungan masyarakat yang seperti ini sehingga Yakobus menulis surat ini ya kepada umat-umat Kristen atau gereja mula-mula pada saat itu. Karena mereka ternyata mulai membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini mau menyampaikan di dalam setiap kehidupan kita bahwa ternyata perlakuan yang berbeda terhadap sesama, ya artinya orang yang lebih kaya kita hormati di dalam gereja terutama atau di dalam masyarakat, saudara, sementara orang miskin kita rendahkan, ternyata itu sangat berlawanan dengan kehendak Allah. Ya, coba kita lihat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Saya baca bagi kita semua. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan Allah yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Ini ayat kuncinya ya. Ayat yang ke-6. Sekali lagi, tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu telah menjadi milik Allah? Kita melihat di sini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ternyata di dalam gereja terjadi satu diskriminasi, saudara ya. Atau perlakuan yang berlawanan dengan kehendak Allah, saudara. Di dalam pelayanan yang dilihat oleh Yakobus, ternyata ketika ada orang-orang kaya yang datang ya untuk beribadah, ya perlakuan orang-orang itu sangat berbeda, saudara. Terutama pelayan-pelayannya, saudara ya. Kalau ada orang kaya datang, apalagi di sana diceritakan di dalam Alkitab, ada yang datang, ayat yang kedua, mereka masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke sana dengan pakaian buruk, ayat 3, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang-orang yang miskin kamu berkata, berdiri di sana, duduk di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sangat jelas saudara di dalam konteks firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada golongan orang-orang yang hanya memandang orang lewat apa yang mereka kenakan, sudah ya. Jadi mereka kemudian hanya melihat seseorang dari penampilan, ya, dari looknya saja, saudara ya, dari apa yang dia pakai, saudara. Dan itu kemudian sangat dihormati, saudara ya. Kalau mereka datang pakai cincin emas, ya, pakai perhiasan yang kelihatannya mahal, pakai pakaian yang branded, ya. Kemudian strata sosialnya luar biasa. Ya, mereka melihat itu semua dan mereka menyambut dengan begitu luar biasa. Saudara ya. Mereka menyambut dan bahkan menghormati. Mereka mempersilakan duduk di tempat yang sudah disediakan khusus, saudara ya. Kalau perlu duduk di paling depan, ya, di kursi kehormatan, saudara. Sementara ada orang yang berpakaian biasa, saudara, kemudian didiskriminasi, ya. Orang yang berpakaian biasa, mereka menghina mereka. Bahkan mereka menyuruh duduk di bawah kaki mereka, saudara. Nah, ini yang terjadi, saudara, ketika seseorang mulai memandang muka. Dan Tuhan tidak mau ini terjadi bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Kita diciptakan sama di mata Tuhan. Tidak ada yang berbeda. Karena Allah menciptakan kita, baik orang kaya, orang miskin itu, saudara, serupa dan segambar dengan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sama-sama, saudara. Orang miskin, orang kaya itu sama di mata Tuhan, saudara. Kita hanya pegang 3 akte kok, saudara ya. Akte kelahiran, ya,
Akte nikah, kalau kita menikah, kemudian akte kematian. Sama, orang kaya dan orang miskin tidak ada yang berbeda. Nanti kalau meninggal juga gelarnya juga almarhumah dan almarhum, ya. Tidak ada yang lain. Ya, lobangnya juga mau meninggal itu sama, saudara, ukurannya, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perbuatan membedakan status, perbuatan memandang muka ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saudara memandang status sosial, kalau saudara memandang muka, berarti saudara tidak sedang mengamalkan firman Tuhan. Ya. Kalau saudara bilang saudara mengasihi Tuhan, sementara saudara tidak mengasihi sesama dan memilih-milih untuk mengasihi siapa yang lebih kaya, atau siapa yang lebih punya jabatan, berarti saudara tidak kemudian menjadi pelaku daripada firman itu sendiri. Hanya menjadi pendengar daripada firman itu sendiri. Jangan sampai gereja Tuhan terjadi hal-hal seperti ini, saudara. Ada jarak antara orang kaya dan orang miskin. Ya, Tuhan tidak mau tubuh Kristus itu terpecah hanya gara-gara status sosial. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Gereja itu tidak dimaksudkan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Gereja itu tidak hanya berisi orang-orang tertentu saja. Tidak hanya berisi orang-orang kaya. Tidak hanya berisi orang-orang miskin. Justru kita harus bersatu di dalam Kristus Yesus. Dan tanpa membeda-bedakan orang kaya, orang miskin, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau orang kaya, kelihatannya dia punya pakaian yang baik, punya pakaian yang bagus. Oh, dia dikasih pelayanan saja. Kalau orang yang miskin, nggak usah. Ya, saudara, jangan sampai ada orang, saudara, di dalam gereja, saudara, apalagi saudara pelayan Tuhan, apalagi saudara seorang pendeta, saudara seorang gembala, saudara, membeda-bedakan status sosial jemaat, saudara, ya. Nah, kemudian ada orang kaya, saudara, mulai memberikan tempat terhormat bagi dia, sementara orang miskin yang masuk ke gereja saudara, saudara bilang, minggir lu miskin, ya. Jangan sampai hal itu terjadi. Jangan sampai ada orang yang berpakaian yang kelihatannya berpakaian buruk atau berpakaian ya seadanya masuk di gereja saudara-saudara. Minggir lu miskin, jangan masuk di gereja saya. Ya, itu sangat-sangat tidak disukai oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, jangan sampai, saudara, pendeta itu, saudara, hanya mengasihi orang yang kaya, hanya mengasihi orang yang memberi, hanya mengasihi donatur saja di gereja, sementara orang yang mungkin tidak bisa memberi bagi gereja disepelekan, saudara. Ya, itu melawan kehendak Allah. Kenapa firman Tuhan ini ada? Karena ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Saya percaya firman Tuhan ini masih relevan sampai hari ini, saudara. Karena masih ada, saudara. Ya, mohon maaf, ada gereja-gereja yang kemudian mendiskriminasi orang-orang yang mungkin saudara, ya, yang miskin, saudara, yang tidak punya apa-apa, saudara. Sementara orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya pendidikan, orang-orang yang punya jabatan justru sangat dihormati di gereja. Ya, kemudian dikasih kesempatan untuk melayani. Padahal, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah mengkotak-kotakan orang miskin, orang kaya. Di sorga tidak ada privilege bagi orang kaya secara khusus, saudara, ya, yang dikasih oleh Tuhan. Tidak ada hak istimewa, orang kamu kaya, kamu dapat tempat seperti ini. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan, semua orang sama. Saudara, ketika ada di sorga nanti, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mulai belajar, saudara, untuk jangan sampai perlakuan kita itu berbeda, karena ini merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah. Sekali lagi, hukum Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Kalau kita tidak mengasihi sesama manusia dan membeda-bedakan, kita sedang melanggar hukum Allah yang terutama di dalam kehidupan kita. Kita nggak usah bicara banyak tentang kita pelayanan seperti apa. Kita tidak usah banyak berbicara tentang pencapaian-pencapaian kita di dalam pelayanan, saudara. Walaupun saudara pelayanan yang luar biasa, seorang pendeta yang diundang kemana-mana, seorang pendeta yang hebat, saudara. Tapi kalau saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, membeda-bedakan status orang ketika saudara melayani mereka, saudara melanggar hukum Allah. Ya, karena Tuhan melihat semua apa yang kita lakukan. Bahkan Tuhan mencatat semua apa yang kita lakukan. Jangan sampai, saudara yang dikasih oleh Tuhan,
kita tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Karena membeda-bedakan sesama, tidak sejalan dengan iman Kristen. Iman Kristen ya tidak berbicara tentang sesuatu yang eksklusif. Iman Kristen tidak berbicara tentang individualisme. Iman Kristen tidak berbicara selfish, saudara ya. Yang artinya apa? Hanya mengasihi diri sendiri atau hanya mengasihi golongan tertentu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Iman Kristen berbicara tentang bagaimana kita memperlakukan semua orang secara setara, ya. Karena ini adalah iman yang benar, saudara. Karena itulah keseluruhan daripada kita mempelajari tentang kasih itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih terhadap Tuhan harusnya ya juga menjadi refleksi kasih itu. Kasih kepada Tuhan kita refleksikan terhadap sesama manusia, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan pada pagi hari ini, saudara, kita diingatkan Tuhan bahwa di dalam gereja kita harus memiliki ikatan yang kuat sebagai keluarga Allah. Yang sama-sama harus taat kepada Kristus. Ketika kita bertobat, kita percaya kepada Tuhan dan kita ada di kumpulan orang yang percaya, kita harus memiliki bonding atau ikatan yang kuat di dalam keluarga Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai saudara gereja itu akhirnya terpecah hanya karena ada perbedaan-perbedaan, saudara ya. Hanya ada perbedaan-perbedaan status, saudara. Perbedaan-perbedaan perlakuan, saudara. Perbedaan-perbedaan keistimewaan antara satu dengan yang lain. Justru Tuhan mau bahwa ikatan yang kuat itu ada di dalam gereja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Saudara, ya kita bergandengan tangan, saudara, tanpa harus memilih-milih siapa yang menjadi rekan pelayanan kita. Oh, kalau dia orang yang statusnya sama dengan saya, ya dia punya jabatan sama dengan saya, dialah yang menjadi teman saya di dalam pelayanan, di dalam gereja. Kemudian orang-orang yang levelnya di bawah saya, ya itu tidak boleh bergabung dengan saya. Ya, Tuhan tidak menginginkan itu. Karena apa? Kita sekali lagi ikatan itu harus menjadi ikatan keluarga, saudara ya. Kalau berbicara tentang keluarga, tentunya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam gereja kita menganggap semua itu keluarga. Kita menganggap semua saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita merangkul, ya. Dan ini juga menjadi refleksi di dalam pelayanan saya sebagai seorang hamba Tuhan yang harus merangkul semua jemaat, saudara. Karena jemaat di tempat saya juga bukan orang yang sama semua, saudara. Datang dari latar belakang yang berbeda. Bagaimana merangkul mereka? Ya, bagaimana ketika melihat mulai ada gap, ya, yang ini lebih senang dengan yang ini, berkumpul dengan kelompok ini, kita bagaimana sebagai hamba Tuhan harus menjadi orang yang merangkul semua, saudara, supaya mereka bisa mengerti firman Tuhan ini. Nah, bagaimana kalau seorang hamba Tuhan dia punya diskriminasi terhadap jemaat? Ya, kalau orang dia yang memberi banyak di gerejanya kemudian dia hormati, kemudian orang yang tidak memberi mungkin karena kekurangannya dia disepelekan. Ya, ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hamba Tuhan ini dipertanyakan, saudara, apakah dia benar-benar melakukan firman Tuhan atau tidak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Gereja bukan golongan tertentu, sekali lagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Gereja adalah kumpulan orang percaya yang taat kepada Kristus, ada ikatan di dalam keluarga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh untuk memandang muka, atau dengan kata lain favoritisme, saudara ya. Gereja itu bukan menjadi gereja yang dimana pelayannya hamba Tuhan, orang-orang yang di dalamnya ada favoritisme, hanya favorit kepada orang-orang yang tertentu saja atau membeda-bedakan atau pilih kasih, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita tidak boleh pilih kasih, saudara, membeda-bedakan. Makanya jangan memandang muka, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini firman Tuhan datang di dalam kehidupan kita untuk kita sama-sama belajar, saudara. Ya. Karakter Allah itu tidak membeda-bedakan. Dan Tuhan mau kita punya karakter seperti karakter Kristus. Kalau karakter Kristus tidak membeda-bedakan, bagaimana kita mau mengikuti karakter Kristus? Bagaimana kita bilang, saya mau mengikuti teladan Kristus, tetapi teladan tentang tidak membeda-bedakan, kita tidak teladani. Kita tidak bisa berkata, saya ini orang percaya,
saya ini mengasihi Tuhan. Ya, indikatornya apa saudara mengasihi Tuhan kalau saudara masih membeda-bedakan? Ya, kalau mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesama. Tapi mengasihi sesama bukan dengan favoritisme. Dengan apa? Membeda-bedakan, saudara. Karena sekali lagi karakter Allah itu tidak pernah membeda-bedakan. Semuanya sama di mata Tuhan. Ada begitu banyak ayat firman Tuhan itu, saudara. Bisa baca di rumah ya, Ulangan 10 ayat 17, Kisah para Rasul 10 ayat 34, Roma 2 ayat 11. Itu semua berbicara tentang karakter Allah yang tidak pernah membeda-bedakan. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Dan saudara tahu bahwa mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan ini adalah perintah Allah. Kalau saudara melanggar perintah Allah, berarti itu adalah suatu dosa. Jadi membeda-bedakan sesama, membeda-bedakan orang lain, itu adalah suatu dosa di mata Tuhan. Karena kita sedang melanggar perintah Allah. Mestinya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Kristus, kita harus menyatukan berbagai macam perbedaan, saudara ya. Apalagi saudara seorang pemimpin, ya, di dalam pemimpin umat, saudara ya, harus menyatukan segala perbedaan, saudara. Karena ini yang Tuhan mau, saudara. Ya, karena sekali lagi orang Kristen yang suka beda-bedakan orang, dia sedang berbuat dosa. Ya, dia sedang berbuat dosa kalau dia membeda-bedakan orang. Coba lihat di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-9. Ya, ini firman Tuhan yang ngomong, saudara ya. Yakobus 2 tadi ayat 9, ya, saya baca. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Jika kamu memandang muka, sekali lagi, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Kalau kita memandang muka, membeda-bedakan orang, saudara, apalagi dalam pelayanan, apalagi di dalam gereja, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, saudara minggir lu miskin, itu bahaya, saudara ya. Kita sedang melakukan pelanggaran atau kita sedang berbuat dosa. Ya, ini yang firman Tuhan katakan ya di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari pada pagi hari ini jangan sampai kita berlaku seperti orang Kristen mula-mula yang ada di zaman penulisan Alkitabnya Yakobus, saudara ya. Mereka beribadah di sinagog ya, saudara. Sinagoge itu tempat ibadah orang Yahudi ya. Kalau sekarang ada ya, di Manado itu ada sinagoge, saudara ya, tempat ibadah orang Yahudi. Ya, pada waktu itu orang-orang yang dianggap penting, yang dianggap punya jabatan, orang-orang kaya, ya, mereka akan tempatkan dekat sekali dengan gulungan kitab suci. Ya, karena dulu kan belum ada Alkitab seperti sekarang ya, yang dicetak seperti buku yang kita bisa bawa kemana-mana. Kalau dulu itu kan gulungan ya, gulungan kitab suci. Ya, sementara saudara, orang yang miskin, ya, yang kelihatannya pakaiannya biasa-biasa, ya mereka singkirkan. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini terjadi, saudara. Dan tidak, kalau boleh jujur, banyak terjadi juga hari-hari ini, saudara. Di gereja-gereja, saudara ya. Saya tidak kemudian mengeneralisasi, saudara ya, tapi ada beberapa gereja tertentu, saudara ya, yang kemudian sudah kecenderungannya, saudara ya, udah memilih-milih, saudara ya, siapa yang layak untuk beribadah di gerejanya, siapa yang tidak layak untuk beribadah di gerejanya. Ya, sebenarnya siapa kita yang kita bisa mengatur, saudara ya, orang-orang untuk datang, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Gereja itu bukan milik kita. Ya, siapapun domba yang Tuhan percayakan kepada kita, layani dengan sungguh-sungguh. Ya, mau dia domba yang bersih, ya, domba yang buruk rupa, kita harus layani, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jangan saudara pernah bertanya, kamu gajimu berapa? Kerja di mana, saudara? Ya, jangan sampai, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan tidak mau karena kita berbuat dosa kalau kita membeda-bedakan. Saudara, kita membeda-bedakan anak kita saja berdosa di hadapan Tuhan loh, saudara. Apalagi membedakan sesama.
Ya, kita membedakan juga membedakan apa? Mertua membedakan anak menantunya karena dia kaya dan miskin, itu juga berdosa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Apalagi kita membeda-bedakan sesama kita di dalam gereja, di dalam pelayanan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena gereja itu adalah apa, saudara ya? Perwujudan dari kasih Kristus. Ya, ketika Yesus mati berkorban bagi semua orang, kemudian ada perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, yang dimana semua itu diselamatkan tanpa membeda-bedakan. Jadi kita, apa hak kita sebagai pemimpin kemudian membeda-bedakan orang? Apa hak kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan membeda-bedakan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Ya, hanya karena status sosial, hanya karena jabatan, saudara. Ingat bahwa membeda-bedakan kita berdosa di hadapan Tuhan. Justru kita harus mengasihi sesama kita manusia, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sesama manusia seperti diri kita sendiri. Ya, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun di lingkup gereja, di lingkup masyarakat, saudara, di lingkup keluarga, kita jangan sampai memandang muka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ini ajaran firman Tuhan yang datang di dalam setiap kehidupan kita pagi hari ini, saudara. Jadi kita harus menjadi pelaku firman. Jangan katakan pelaku firman kalau masih suka beda-beda, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi mari saudara, kalau saudara punya strata sosial lebih tinggi, ya jangan saudara merasa bahwa orang lain itu sudah tidak level dengan saudara. Ya, saudara punya jabatan, saudara punya kekayaan, ya. Kemudian saudara menganggap bahwa orang lain itu tidak ada apa-apanya dengan saudara. Ya, saudara punya anggapan seperti itu, Tuhan sangat membenci yang namanya kesombongan. Ya, jadi hati-hati. Kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Kalau kita mulai membeda-bedakan orang dan kita menganggap bahwa kita jauh lebih tinggi. Saya datang dari keluarga darah biru. Saya datang dari keluarga sultan. Ya, saya datang dari keluarga crazy rich mungkin. Ya, jadi nggak mau saya di dalam gereja itu harus digabung. Ya, harus satu bus dengan orang yang bestie saya di gereja karena pakaian kita sama-sama branded. Jangan gabung saya Pak Gembala dengan orang yang miskin. Jangan saya nggak mau satu tempat duduk atau saya tidak mau. Ya, sesuai pergi retreat, saya harus satu tempat duduk dengan orang ini karena dia adalah teman baik saya karena kita sama-sama. Ya, kalau ada hal seperti itu terjadi bahaya. Ini alarm berbahaya bagi gereja karena gereja sedang tidak menerapkan firman Tuhan. Gereja sudah memandang muka. Gereja sudah membeda-bedakan. Saudara, apakah layak itu disebut gereja ketika orang-orang sudah mulai dibedakan? Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jangan sampai hal ini terjadi di dalam kehidupan. Ya, kalau kita ada suatu acara, kita digabung dengan orang yang mungkin beda dengan kita. Saudara, Tuhan tidak mau kita membeda-beda. Kita itu sama semua di mata Tuhan. Tidak ada yang kita bawa kok. Kalau kita meninggal nanti nggak ada yang saudara bawa. Saudara mau bawa apa? Mau emas, berlian, malaikat usir saudara. Jangan buang sampah sembarangan di sini. Ya, karena tidak perlu emas, tidak perlu perhiasan di sini, tidak perlu mobil, saudara. Semua orang pulang pergi kosong, saudara ya. Makanya ada lagu. Ku tak membawa apapun juga. Ya kan? Pulang pergi kosong berarti kita. Ya, jadi kita nggak bawa apa-apa. Jadi saudara jangan sampai membeda-bedakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi mari kita menjadi orang yang mengamalkan firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan pada pagi hari. Tuhan mau kita jangan memandang. Amin. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Kita berdoa, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan kasih-Mu. Kami bukan hanya sekedar mengasihi Tuhan saja, tetapi kami tidak pernah merefleksikan itu kepada sesama kami. Tapi pagi hari ini kami belajar, kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan kami juga mengasihi sesama manusia tanpa membeda-bedakan. Karena Tuhan menciptakan kami itu sama di mata-Mu ya Tuhan. Kami tidak punya hak Tuhan untuk mengklaim diri kami lebih daripada orang lain, kekayaan kami lebih hebat daripada orang lain. Karena hanya Tuhan yang hebat, hanya Tuhan yang dapat kami banggakan, bukan diri kami sendiri. Ampuni kami, Tuhan, apabila mungkin hari-hari yang lalu, Tuhan, atau mungkin ada di sampai hari ini, Tuhan, kami
membedakan orang lain kami tidak mau di dalam gereja, ya. Membedakan dengan orang yang jauh di bawah kami, Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa gereja adalah satu ikatan keluarga Kristus yang taat kepadamu Tuhan. Tidak ada yang lain. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sebagai pengumuman pagi hari ini seperti biasa Senin, Rabu dan Jumat kita ada doa pagi ya. Seperti hari ini jam 8 pagi Senin, Rabu, Jumat ibadah Zoom Dorea Ministry. Kemudian hari Selasa ada ibadah malam jam 7 malam. Bapak Ibu, kemudian ada ibadah Women of Dorea setiap Jumat jam 3 sore. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan password dan link yang sama. Password dan link ini bisa dibagikan secara umum, ya, ajak teman-teman yang lain, kerabat, saudara, untuk bisa bergabung di dalam ibadah Zoom Dorea Ministry. Kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah Zoom Dorea Ministry. Untuk ibadah onsite Dorea Ministry Kota, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa bertanya infonya kepada gembala-gembala Dorea Ministry yang ada di kota Bapak Ibu sekalian ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat ya, Tuhan menyertai aktivitas kita. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Hesti mungkin atau Pak Sutrisno kalau ada tambahan pengumuman silakan.